Itulah Ismail Bidin. Jadi yang sanak keluarga ini ada yang tahu. Ada tahu. Sudah berabad-abad. Ini kan kisahnya kan bilang anak berabad kan. Dari zaman Belanda. Kan sampai kita sekarang zaman modern. Nah, lalu kan ada turunan beliau ini yang diberi ilham lah. Kita mengikuti jejak beliau. Nah, makanya beliau lalu kan anak cucu Sidin ini lalu coba Islam ke Martapura. Nah, jadi itu. dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Junaidiyah TV bersama saya Ustadz Samsudin dan bersama saudara saya, abahnya siapa nih? Abah Matnur. Okay. Semoga saudaraku sekalian dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, bahagia dan senantiasa dikabul oleh Allah hajatnya dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudariku sekalian dimanapun berada, hari ini kita bincang-bincang mengenai salah satu kuburan yang dianggap unik atau mungkin ada sebagian orang menganggap keramat. Nah, dimana kuburan ini berada di satu lokasi. Di lokasi itu bercampur dengan saudara kita non muslim. Nah, namun demikian dalam channel ini, dalam konten ini kita tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, namun kita ingin tahu sedikit kisah. Nah, karena beliau ini salah satu masyarakat yang ada di daerah ini yang mendengar kisah dari salah satu keturunan yang makom yang akan kita ceritakan pada episode ini. Bisa diperkenalkan, ini abahnya siapa tadi? Abah Matnur. Oke Pak, bagaimana kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu kisah asal muasal dari kuburan tersebut seperti apa yang pernah didengar? Rasanya kan beliau itu kan orang Dayak asli lah. Dayak asli sini kan. Lalu beliau itu kan sejaman dulu tuh artinya musyawarah lah antar tokoh. Tokoh dari sini kan termasuk wilayah Kalteng kan. Nah, Kalteng. Jadi kan musyawarah ke Kalsel, ke Kalimantan Selatan kan. Mendatangi tokoh ke sana untuk musyawarah untuk bagaimana cara melawan penjajahan Belanda kayak penjajahan Belanda. Lalu beliau ini ke Kalsel itu kan sudah di sana sudah mayoritas Islam. Raja-raja Islam. Iya, raja Islam. Lalu beliau sambil memperdalam agama di sana kan, lalu beliau itu memeluk agama Islam. Nah, itu. Lalu beliau itu setelah Islam, jadi kan setelah pulang lagi ke daerah asal sini kan untuk melawan Belanda beliau tuh kan. Nah, setelah melawan Belanda kan beliau itu sudah berhubung bahasanya tuh umur sudah beliau kan sampai kan. Sudah sampai umur. Lalu kan beliau itu keluarga kan masih agama-agama yang terdahulu. Agama terdahulu. Tapi beliau enggak cerita bahwa beliau itu sudah memeluk agama Islam. Lalu beliau setelah Sidin meninggal, lalu kan secara agama yang terdahulu, secara agama dahulu kan. Tapi kan nyatanya beliau itu
Setelah kan zaman itu kan naran agama di sini kan kalau cukup kan dibongkar. Bongkar ya, kalau sudah Dibongkar. cukup waktunya lah. Waktunya dibongkar. Dibongkar. Setelah dibongkar kan ternyata beliau masih utuh. Itu kira-kira mungkin waktunya setahun 2 tahun atau lebih mungkin lah. Sudah lama kan, Sudah biasanya lama. burnya itu kan prediksi burnya sudah hancur. Sudah hancur. Artinya kan tulang belulang yang Iya. diambil itu kan untuk di apa itu bahasanya agama Dikremasi lah. masih bahasa kan Jadi oleh rencana diadakan ritual adat lah. adat lagi kan. Iya. Ternyata kan beliau utuh, Masih utuh. yang masih seperti hidup, kuku beliau pun masih Panjang berpanjang lah. bersurung. Masya Allah. Rambut beliau pun berpanjang, Lah berpanjang. Rambut sidin berpanjang, panjang. berpanjang. Jadi melihat situasi yang seperti itu dikembalikan lagi, dikembalikan lagi, dimakamkan secara seperti asal pulang. Nah, kalau di zaman dulu kan bisa dibakar, bisa kan seandainya memang sudah hancur lah. Bisa diangkat, dibuat di dalam peti. Bisa kalau kan adat itu. Nah, itulah Ismail Sidin. Jadi yang sanak keluarga ini ada yang tahu. Ada tahu. Sudah berabad-abad. Ini kan kisahnya kan berabad Iya. kan dari zaman Belanda. Kan? Sampai kita sekarang zaman modern. Nah, lalu kan ada turunan beliau ini yang diberi ilham lah. Disuruh mengikuti jejak beliau. Iya. Nah, makanya beliau lalu kan anak cucu Sidin ini lalu coba Islam ke Martapura. Nah, iya, jadi di antara keturunan beliau tadi yang berislam ke Martapura lah. Nah, lalu yang merawat sekarang pun sudah Islam. Nah, itu sejarahnya tuh. Jadi itulah artinya Allah ingin memperlihatkan bahwa kebenaran beliau itu pernah memeluk agama Islam lalu dijaga jasadnya. Ya, dijaga. Itu. Cuma kan artinya kan anak cucu beliau pun mengikuti jalan Sidin bersama pada Islam. Gitu kan. Jadi yang ada di sekitar makam itu kayaknya keluarga Sidin juga lah. Keluarga semua. Makanya itu bahasa itu kan beliau ini kan turunan panglima berarti. Dasar tutus pun orang tersohor lah bahari. Iya. Makanya itu. Jadi itu di satu makam itu beliau Muslim, yang lainnya sesuai dengan agamanya. Tapi menurut pandangan anggota keluarga mungkin karena tidak tahu. Iya, sama agama. Tapi kan yang mana diberi tadi yang diberi petunjuk lah, yang tahu bahwa beliau itu sudah Islam. Jadi di antara keturunan beliau itu memeluk agama Islam ke Martapura lah. Nah, itu langsung dengan almarhum Abah Guru Sekumpul. Masya Allah. Beliau Islam langsung diislamkan. Beliau kan. Dalam dasar diberi kelebihan beliau kan. Dia mudahkan urusan dunia. Iya. Nah, itu pemirsa. Jadi ini kisah unik sekali lah. Nah, kelihatannya itu kalau kita melihat sekilas itu kuburan beliau itu ya termasuk kuburan yang non muslim, senantiasa bersangka baik. Nah, kalau memang cerita ini betul apa adanya dari yang bercerita itu, nah itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perlihatkan kepada orang-orang yang masih hidup bahwasanya kondisi jasadnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ritual adat mereka suku Dayak itu dalam beberapa tahun setelah meninggal, bagi yang termasuk ya baduit lah, termasuk ada uangnya, itu diadakan ritual untuk mengambil kembali tulang belulang, dan sebagian ada yang dibakar, sebagian lagi ada yang dimasukkan dalam peti. Nah, itu termasuk ritual adat yang memakan biaya luar biasa lah bagi mereka, tetapi itu suatu penghormatan bagi mereka. Ternyata pemukaran itu tidak jadi dilakukan. Kenapa? Kondisi si mayit itu utuh seperti asal lah, bahkan rambut beliau panjang, kuku panjang, sehingga dikembalikan lah. Nah, tetapi dikasih serobong lah kubur beliau itu. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini membawa manfaat untuk kita semua, bahwasanya Allah senantiasa menjaga orang-orang yang beriman, apalagi dia beramal soleh. Nah, itu akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jikalau ada salah dalam penyampaian kami, mohon ampun, minta maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau ikut? Iya,